الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin jamaah saudara Allah, tak lupa tanpa bosan-bosannya khotib selalu berwasiat untuk diri sendiri dan untuk jamaah yang hadir. Mari kita tingkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman dan takwa sebenarnya iman dan takwa kepada Allah. Iman yakin kepada Allah, iqrar bil lisan, yakin bil qalb, amal bil jawarih. Diungkapkan dengan lisan kita dengan benar bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Nabi Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala. Diyakini di dalam hati dan dibuktikan dengan amal-amal perbuatan sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa sebenarnya takwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah sesuai dengan petunjuk ajar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebelumnya yang paling berjaya di dunia ini, yang paling selamat di dunia ini dan di akhirat adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum, firman Allah. Yang paling mulia bukan karena harta kalian, bukan karena jabatan kalian, tapi adalah yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Allah. Di dalam Islam ada amalan itu dibagi dua. Yang pertama amalul jawarih, amal perbuatan baik yang berkaitan dengan fisik kita, yang terlihat oleh mata kita, baik itu sholat, puasa, haji, sedekah, membaca Al-Quran dan lain sebagainya yang dilakukan oleh anggota tubuh kita dan nampak oleh mata kita. Itu kan perbuatan baik. Yang kedua, perbuatan baik yang berkaitan dengan hati, a'malul qalb, amal perbuatan kebaikan yang berkaitan dengan hati. Apa itu? Yaitu berupa keikhlasan, ketawaduan, tawakal, rendah hati, tidak sombong. Dan di dalam juga ada perkara yang lebih besar lagi dibandingkan apa yang disebutkan, yaitu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu amalul jawarih ataupun amalul qalb. Ada amalan yang paling penting dibandingkan dengan amalan-amalan yang lain. Apa amalan itu? Yaitu iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebanyak apapun, sebesar apapun amalan yang kita perbuat, jika tidak dilandasi oleh iman kita kepada Allah, maka sia-sia belaka. Ada kala Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, amal apa yang paling utama? Rasulullah SAW bersabda, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Di satu saat lagi, di momen yang berbeda, Rasulullah ditanya, amal apa yang paling utama ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, zikrullah, ingat Allah. Di lain kesempatan lagi ditanya dengan pertanyaan yang serupa, hanya saja pertanyaannya berbeda. Rasulullah SAW jawabnya pun berbeda, yaitu jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang awam lantas bingung. Kalau dikatakan berbakti kepada orang tua yang amal yang paling utama, kenapa di hadis-hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan amal yang paling utama dengan perkara yang lain?
Ada kalanya Rasulullah SAW menyebutkan amal utama adalah berbakti kepada orang tua. Ada kalanya disebutkan jihad di jalan Allah. Ada kalanya zikir, ingat Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya sholat di awal waktunya, di awal waktunya. Maka yang paling benar adalah iman kepada Allah adalah amal yang paling utama dibandingkan dengan amal-amal yang lainnya. Di dalam bahasa Arab perbuatan ada istilah dua kata, fi'il dan amal. Fi'il ini hanya bisa dikerjakan dan nampak oleh mata kita, dikerjakan oleh anggota kita. Maka kita ditanya, "Madza fa'alta?" Apa yang kamu kerjakan? Berarti itu berkaitan apa yang dilihatnya, apa yang dia kerjakan. Tapi ketika dikatakan atau ditanya, "Madza amalta?" atau "Madza amaltu?" apa yang kamu perbuat, apa yang sedang kamu amalkan, maka diam diri meskipun lidah ini tidak bergerak, meskipun tangan tidak bergerak, meskipun anggota tubuh yang lainnya tidak bergerak, tapi dia berzikir kepada Allah, maka itu dinamakan dengan amal. Oleh karena itu, boleh jadi berbakti kepada orang tua memang amal yang paling utama dari Rasulullah. Jihad di jalan Allah pun amal yang utama, dan lain sebagainya adalah amal yang utama dibandingkan amal-amal yang lain. Tapi iman kepada Allah ini adalah amal yang paling utama. Karena apa? Karena amal tanpa didasari oleh keimanan kita kepada Allah, maka akan sia-sia belaka. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin jamaah sekalian rahimahullah, mari kita bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala masih tetapkan hingga pada saat ini iman di dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala masih awetkan keimanan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan komunitas kita, tetangga kita, dan umat seluruh alam. Karena semata-mata iman ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi orang itu tinggal di Makkah dan Madinah, boleh jadi orang itu keturunan Rasulullah SAW, tapi apabila tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal iman dan Islam, maka tidak akan mengenal iman dan Islam sampai akhir hayat kehidupannya. Wahtafu bi rahmatihi man yasha. Sungguhnya Allah mengkhususkan kehendak Allah Subhanahu wa taala berikan rahmatnya berupa keimanan dan keislaman kepada hambanya, itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Abu Lahab termasuk kerabat Nabi SAW, tapi karena tidak dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan iman hingga akhir hayatnya, bahkan di dalam Al-Quran diabadikan sebagai manusia yang tercela. Karena apa? Karena menentang, memusuhi daripada kerja dan dakwah bagi Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin jamaah sekalian rahimahullah, asalkan kita mau mengawetkan, asalkan kita mau mempertahankan iman kita hingga akhir hayat kita, maka pasti, kata ahli ulama, pasti, bahkan bukan hanya kata ahli ulama, kata Rasulullah, dakhalal jannah, pasti akan masuk ke dalam surga. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Di hadis yang lain, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Yang berkata bukan profesor, yang berkata bukan hanya alim ulama, tidak, tapi yang memvonis, yang menjanjikan surga adalah Rasulullah SAW. Bagi siapa? Yang ketika mati dia membawa iman yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu juga apabila ada manusia, ada orang yang dia amalnya sangat banyak sekali, yang dilakukan amalan-amalan besar, berbakti ataupun ibadah-ibadah yang lainnya, tapi ketika kematian datang menjemputnya, dia dalam keadaan tidak iman kepada Allah, maka pasti dan pasti akan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala yang abadi. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang murtad dari agama kalian, fayamut, kemudian mati, meninggal dunia, wa huwa kafir, dalam keadaan kafir, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa yang murtad, sudah dikenalkan oleh Allah tentang agama Islam, sudah Allah Subhanahu wa taala berikan keimanan yang benar, tapi dia keluar, ia gadaikan keimanannya, kemudian dia mati dalam keadaan kekafirannya, kemurtadannya, maka amal-amal yang dilakukan selama di dunia ataupun itu berkaitan dengan akhirat, maka itu habitat, sia-sia belaka. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka itu pasti akan di dalam neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya.
Apalagi bagi orang yang dari kecil hingga kematiannya yang dilakukan adalah amal-amal keburukan. Keimanan pun tidak pernah ia sentuh ataupun ia tidak mau mencari kebenaran. Maka hal ini lebih-lebih lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nar jahannam khalidina fiha." Barang siapa, sungguh siapa saja yang dia kafir dari kalangan ahli kitab, yaitu dari orang Yahudi dan Nasrani, ataupun dari orang kafir, dari golongan orang yang menyembah berhala, maka tempatnya di neraka jahanam, mereka kekal di dalam. Oleh karena itu, hadirin jamaah sidang rahimahumullah, mari kita jaga keimanan kita, mari kita rawat keimanan kita. Dengan apa? Pertama, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukan perbuatan-perbuatan baik, tinggalkan keburukan dalam kehidupan kita, tinggalkan yang namanya maksiat, tinggalkan perbuatan munkar dan lain sebagainya. Maka ini termasuk daripada tahap pertama dalam kita menjaga keimanan kita. Karena kata Rasulullah SAW, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazid bil ibadah, yazid bit ta'ah, akan bertambah keimanan kita dengan sebab ibadah kita, dengan ketakwaan kita, dengan ketakwaan kita. Wa yanqus bil maksiyah, dan akan berkurang, bahkan bisa habis, bisa keluar iman dari dalam hati kita dengan sebab keburukan ataupun kemaksiatan yang kita lakukan. Wajib khusus dikhususkan lagi meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah adalah tentang perkara sholat. Karena apa? Karena pembeda antara orang mukmin dengan mukmin tapi di dalamnya hatinya ada munafik atau kekafiran adalah dengan adanya ataupun meninggalkan sholat. Al-mukmin hammuhu fi sholat, wal munafiq hammuhu fi ta'ah wasyarat. Orang yang benar-benar mukmin, maka tujuannya, maka ia akan mementingkan yang namanya sholat. Sedangkan orang yang pura-pura mukmin, Islamnya pura-pura, tapi tujuannya hanya untuk keduniaan saja, disebut dengan orang munafik. Maka tujuannya yang dipenting adalah perkara-perkara apa yang ada di dalam perutnya, yaitu makanan dan minuman belaka. Oleh karena itu, jangan sampai kita melalaikan sholat. Melalaikan sholat baik dalam melalaikan karena waktunya, cara pengerjaannya, apalagi sampai meninggalkan sholat lima waktu. Bahkan dalam hadis yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, al-farqu bainal mu'min wal kufar tarkus sholat. Perbedaan orang mukmin dengan orang kafir maka adalah dengan ia meninggalkan sholat. Bahkan alhamdulillah beberapa tahun yang lalu kami pernah ditugaskan di dalam ataupun di daerah kaki gunung di Pulau Jawa, yang mana dulu 100% orangnya muslim, orang Islam semua. Tapi ketika itu gara-gara ada bencana, muslim ataupun orang Islam hanya tinggal 20% saja. Itu pun dianut oleh orang-orang tua yang sudah lansia, orang-orang lemah. Maka ketika itu kami datangi, wahai bapak, wahai ibu, apa yang menyebabkan orang-orang sini meninggalkan Islam? Mengapa mereka murtad? Maka mereka katakan, sesungguhnya selain daripada kami miskin, tapi kami juga sudah mentengkan ataupun terbiasa meninggalkan sholat. Oleh karena itu, afdalul a'mal ba'dal iman, kata para alim ulama, as-sholat. Amal yang paling utama setelah keimanan kita kepada Allah adalah sholat. Mari kita jaga sholat kita. Sholat dengan cara berjamaah, kita perbaiki wudu-wudunya, kita perbaiki bacaan-bacaannya, dan kita perbaiki keikhlasan, kekhusyuan kita di dalam sholat. Belajar semata-mata lillahi ta'ala, sholat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kiat dalam menjaga keimanan kita adalah dengan kita banyak berzikir kepada Allah, banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi bagi kita yang sudah pensiun, apalagi di tengah pandemi, di musim yang mana liburan panjang, maka jangan sampai ada waktu 1 menit 1 detik pun terlewat kecuali kita mengingat Allah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir yang dimaksud di sini yang utama yaitu sering mengucapkan la ilaha illallah. Afdal zikir la ilaha illallah wa afdal doa alhamdulillah. Kata Rasulullah, sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah dan sebaik-baik doa adalah mengucapkan alhamdulillah. Oleh karena itu, di tengah kesempatan kita, di tengah kehidupan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena dengan kita mengucapkan, banyak-banyak mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah, harapannya apa? Kita bisa mati dalam mengucapkan, membawa kalimat la ilaha illallah.
Berapa banyak orang desa tidak mengenal yang namanya ilmu tajwid. Jangankan membaca Al-Quran, kenal Al-Quran saja itu hanya sebatas kitab sucinya. Tapi dengan keikhlasan para alim ulama yang ikhlas tinggal di desa-desa, mengenalkan yang namanya tauhid dengan benar, iman dengan benar, mengamalkan ataupun mengajarkan zikir la ilaha illallah, meskipun tidak bisa baca Quran, tapi kematian yang mengucapkan la ilaha illallah. Karena apa? Karena iman kita ini, kata Nabi, seperti pakaian. Inna hadal iman fi qulubikum la yakhla. Iman di dalam hati kalian ini pasti akan rusak. Kama yahluku thawbu ahadikum. Sebagaimana rusaknya pakaian kalian, pakaian rusak karena terkena sinar matahari, karena sering dicuci. Fajadidu imanakum, kata Rasulullah, maka perbaiki iman kalian. Kaifa menjadi iman Anda ya Rasulullah, kata para sahabat, bagaimana kami memperbaiki iman kami? Aksiru min qawli la ilaha illallah, perbanyak mengucapkan la ilaha illallah, perbanyak dakwahkan la ilaha illallah. Oleh karena itu, pakaian setiap tahun, jangan setiap tahun, setiap bulan kita beli. Karena tahu pakaian kita pakai sehari-hari pasti akan rusak. Kendaraan walaupun tidak rusak pun kita pasti ganti setiap tahun atau beberapa tahun kembali. Tapi jangan lupa, iman modal kita utama, iman yang tidak bisa dibandingkan dengan perkara-perkara lain tentang kepentingannya, kita pun harus perbaiki. Supaya apa? Supaya iman kita benar, selalu benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cara terakhir dalam menjaga keimanan kita adalah dengan kita mendekati alim ulama, mendekati ustadz-ustadz yang benar, yang jujurnya 100%, yang amanahnya benar, tanpa ada kepentingan kelompok ataupun politik satu. Iman kita ini salah, sholat kita belum benar, tauhid kita pun masih salah, maka tidak ada cara lain kecuali kita mendekati, tanya kepada alim ulama, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahli dzikir, yaitu siapa? Para alim ulama, tentang masalah apa yang tidak kalian ketahui. Bahkan apabila umat ini sudah tidak mau mendekati alim ulama, dalam artian menjauhi alim ulama, maka dalam satu hadis Rasulullah SAW yang mafhumnya, barang siapa ataupun suatu saat nanti siapa yang menjauhi alim ulama, datanglah masa itu yang dilalui oleh umatku, maka akan diuji oleh Allah dengan 3 perkara. Yang pertama, segala apa yang diperbuat tidak mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerjanya sehari-hari meskipun gajinya banyak, tapi keberkahan hilang begitu saja. Kenapa? Karena dia bekerja tidak tanya tentang halal haram, sunnah, makruh, dan lain sebagainya, hukum-hukum fikih tentang apa yang dia lakukan selama kehidupan sehari-hari. Yang kedua, akan diuji oleh Allah dengan apa? Diberikan pemimpin yang zalim. Yang dimaksud sini adalah tarku sholat, pemimpin yang meninggalkan sholat. Kalau pemimpin saja sudah meninggalkan sholat, jangankan korupsi, jangankan KKN, kolusi, nepotisme, bahkan menekan Allah pun dia pasti akan berani. Oleh karena itu, kiat ataupun menjaga kita selalu mendekati alim ulama adalah cara kita. Adalah cara supaya iman kita tetap awet di dalam hati kita hingga akhir hayat. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan uji dengan apa? Dengan diberikan orang-orang ataupun bahkan orang tersebut mati dalam keadaan imannya rusak, bahkan tidak memiliki iman sama sekali. Kenapa? Karena awalnya amalnya sudah rusak, maka iman pun sudah rusak. Oleh karena itu, masih muslimin jamaah sidang rahimahullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya memerintahkan kita untuk bertakwa, tidak. Bahkan dalam satu ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Tidak sampai di situ saja, tidak. Wa kunu ma'as shadiqin, dan bersamalah, berkumpullah dengan orang-orang yang shadiqin. Alim ulama ahli tafsir mengatakan siapa shadiqin? Adalah alim ulama yang tahu ilmu-ilmunya Allah, ilmu-ilmunya Rasulullah SAW. Alim ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, Allah mungkin dengan khutbah sederhana ini
tapi tema yang penting yaitu tentang keimanan dan bagaimana menjaga keimanan kita ini supaya tetap awet hingga akhir kehidupan kita adalah menjadi pacuan ataupun menjadi pengetahuan kita sehingga kita bisa mengambil manfaat dari khutbah yang telah disebutkan oleh Bapak tadi dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena sesungguhnya yang berkehendak memasukkan ataupun meluapkan keimanan dari diri seseorang itu adalah pemilik iman, yaitu siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu sibukkan kita dalam amal, diawetkan keimanan kita, keluarga kita, saudara kita hingga akhir hayat. Amin. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayatil hakim wa nafa'ani wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qul rabbi ighfir warhamni wa anta khairur rahimin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.